Itu kemudian kalau goal programming ini dia tujuannya itu ada beberapa, sehingga kita harus bisa mengambil keputusan berdasarkan beberapa tujuan dan kendala-kendala yang ada. Jadi goal programming itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan variasi dari linear programming untuk menyelesaikan multi objektif. Kalau yang integer maupun linear biasa, dia memaksimumkan, kata kuncinya di sana. Tapi kalau di goal programming, kata kuncinya dia adalah meminimumkan atau meminimisasi. Yang namanya di sini lupa nih saya, ada namanya deviasi. Nah, deviasi itu apa? Penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita ingin memaksimumkan, optimumkan dari fungsi itu, kalau yang di goal programming ini dia multi objektif, di mana kita ingin meminimumkan penyimpangan yang terjadi di masing-masing objektif itu. Jadi ada beberapa objektif, nanti kita ingin supaya objektif itu tercapai dengan pendekatan minimisasi. Minimisasi terhadap apa? Terhadap penyimpangan yang terjadi. Jadi seperti itu kata kuncinya. Jadi mohon dipahami. Nah, kemudian, nah ini udah ya, tujuannya itu adalah meminimalisasi deviasi terhadap tujuan. Hal yang membedakan LP dengan GP yaitu adanya variabel deviasional atau variabel penyimpangan. Variabel deviasional berfungsi untuk menampung penyimpangan-penyimpangan atau deviasi yang akan terjadi pada nilai ruas kiri suatu persamaan kendala terhadap nilai ruas kanannya. Nanti ada, kan sudah biasa ya, ruas kiri, ruas kanan, ya left hand side atau right hand side. Jadi variabel deviasional ini terbagi menjadi dua. Di antaranya ada simbolnya, nanti simbolnya itu adalah DI min. Kenapa di sini ada I? Ya salah, nanti kan karena dia multi objektif, jadi bisa sampai I, J itu modelnya. Jadi ada beberapa sesuai dengan beberapa objektif. Objektifnya ada 3, berarti D1, D2, D3. D1 negatif artinya, atau DI negatif, variabel deviasional yang berfungsi untuk menampung deviasi yang berada di bawah sasaran. Nah, jadi misalnya kalian menyasarnya X, variabel deviasional D-min itu adalah apabila kalian tidak ingin nilainya itu ada di bawah nilai X. Nah, itulah namanya yang D-min. Kalau variabel yang D+, deviasional yang berfungsi untuk menampung deviasi yang berada di atas sasaran. Nah, seperti apa? Nanti ada contohnya. Misalnya kalian batasi X gitu, penyimpangan yang terjadi di atasnya disebut D+, penyimpangan yang terjadi di bawahnya disebut dengan D-min. Nah, aplikasinya seperti apa? Ini ada sebuah contoh. Misalkan sebuah perusahaan memproduksi, dia memproduksi ada 2, handphone tipe A dan tipe B. Untuk memproduksi tipe A memerlukan waktu produksi 2 jam di departemen 1. Jadi untuk bikin handphone A itu di departemen 1 dia diproses dulu selama 2,5 jam. Kemudian di departemen 2 sebanyak 3,5 jam. Untuk memproduksi tipe B diperlukan waktu produksi 5 jam. Departemen 1, 3,5 jam di departemen 2. Untuk setiap departemen memiliki jam kerja sebanyak 90 jam kerja setiap minggunya. Kebijakan umum perusahaan adalah menghindari lembur jika memungkinkan. Nah, jadi ini dia 90 jam ya setiap minggunya. Keuntungan memproduksi tipe A dan tipe B berturut-turut per unit adalah tipe A-nya $50, kalau yang tipe B-nya $70. Pencapaian keuntungan minimal, jadi minimal itu lupa satuannya ya, harus memperoleh sebesar $2.000. Berapakah yang harus diproduksi perusahaan? Nah, jadi ini ada multi goal ya, multi goal. Jadi tidak ada hanya satu yang dimaksimumkan, tapi dia harus memenuhi beberapa tujuan. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama harus dilakukan. Nah, jadi untuk memudahkan, kita buat tabelnya dulu. Misalnya jam kerja di departemen 1.
Tipe A perlu waktu 2,5 jam, tipe B 8 jam. 8 jam, sorry 5 jam. Di mana inilah dia yang dinamakan dengan goalnya, fungsi sasarannya. Goalnya pokoknya dia harus di bawah, pada saat memproduksi itu harus di bawah 90 atau sama dengan 90 jam. Ntar penyimpangannya ya. Jam kerja Departemen 2 ini 3,5 jam, 3,5 jam harus di bawah 90 jam. Kemudian ada goal yang ketiga, yaitu keuntungan. Tipe A keuntungannya 50. Tipe B, ini 700 nih, 70 ya. 70, ini juga 2.000 dolar ya. Jadi lebih besar sama dengan 2.000 dolar. Artinya di jam kerja untuk Departemen 1 dan Departemen 2 yang mana lebih kecil daripada 90 atau sama dengan 90, yang kita tidak inginkan terjadinya penyimpangan di atas jam itu. Artinya penyimpangannya adalah D+. Kita tuh ingin maksimal tuh pokoknya 90 jam atau di bawahnya, nggak boleh lebih. Artinya kalau dia lebih terjadi penyimpangannya tuh letaknya di atas. Maka penyimpangannya dia yang di tujuan 1 dan tujuan 2 ini adalah D+. Ini yang namanya deviasional yang tadi ya, variabel pembantu. Kemudian yang ketiga, karena kita ingin keuntungan dari dua tipe handphone ini lebih besar atau sama dengan 2.000 dolar, artinya nggak bolehlah dia berada di bawah 2.000, minimal untungnya harus 2.000, lebih boleh. Artinya penyimpangan yang tidak kita inginkan itu D- terjadi di bawah nilai ini, berarti dia di bawah seperti pemahamannya tadi. Inilah yang dimaksud dengan penyimpangan. Jadi kalau dia di atas diisikan dengan D+, kemudian kalau di bawah dia D-. Inilah yang nanti sebagai variabel pembantu untuk menyatakan fungsi tujuannya. Yang diminimumkan adalah tujuan 1 yang ingin diminimumkan, dan tujuan 1 dan tujuan 2 atau sasaran 1 dan sasaran 2 adalah meminimumkan D+. Kenapa D+? Karena penyimpangan ke atas yang kita ingin. Pokoknya enggak, kalaupun nyimpang ke atasnya tuh janganlah banyak, artinya minimumkan D+. Nah, kalau yang ini, yang ketiga, minimumkan D-. Jadi kita tidak ingin ada di bawah 2.000, minimumkan D-nya. Jadi seperti itu. Inilah variabel pembantu atau yang disebut dengan deviasional, inilah yang harus kita minimumkan. Jadi seperti itu. Untuk cara perhitungannya seperti apa, kita pindah, karena saya pakainya Excel. Kita pindah dulu ke Excel sekarang. Oke, stop sharing dulu. For pendaftaran seminar Oke, perhitungan goal programming. Nah, ini lihat sudah kelihatan ya, mudah-mudahan sudah kelihatan. Nah, ini kita buat sama ya. Kita buat sama. Nah, ini tabelnya masih sama seperti yang tadi. Di sini ada jam kerja Departemen 1, jam kerja Departemen 2, keuntungan, kemudian ada persis ya, hanya saja sekarang kita bawa dia ke persamaan matematiknya. Kita anggaplah kemudian yang tipe A itu adalah X1, yang tipe B-nya adalah X2. Karena ini penyimpangannya ya, yang tadi D+, D+. Nah, karena ini D1, tujuan yang pertama, kita namakan D1+. D2-nya juga plus, dan D3-nya min. Yang harus kalian lakukan adalah melakukan perumusan sasaran. Ini umum ya, sama seperti simplex, ini tambah ini lebih kecil daripada ini kan, sama juga 3,5 tambah 3,5 lebih kecil dari 90, 50 ditambah 70 lebih kecil dari 2000. Kemudian kita harus bikin variabel pembantu yang mana, inilah dia deviasional ini yang tadi. Ada D1, D2 sama D3. D1-nya kita kan ingin meminimumkan ini nanti. Nah, kita pakailah sekarang dia sebagai variabel pembantu di mana D1
sama dengan, jadi ini pindah ruas ke kiri, dia ke kiri. Atau ini semua pindah ke kanan, jadi seperti itu. Sebenarnya ini sih yang 90 ini pindah ke kiri. Jadinya D1 sama dengan, dia dikurang 90. Begitu pula yang ini kedua juga sama, bentuknya seperti ini ya, variabel pembantu. Jadi kita susun dulu variabel pembantunya seperti ini. Kemudian untuk variabel pembatasnya kita jadiin aja sama dengan dulu semuanya. Jadi kita jadiin sama dengan, sama seperti ini, cuma kita rubah dia menjadi sama dengan, karena batasnya kan ini 90, 90, 2000 batasnya. Ini jadi variabel pembatas. Nah, formulasi penyelesaian masalahnya seperti apa? Fungsi tujuannya adalah ini kan. Ini, minimisasi ini, dan ini. Tiga ini, D1 plus, D2 plus, sama D3 min. D1 plus, D2 plus, sama D3 min. Ini fungsi tujuannya. Minimisasi, pembatasnya seperti apa? Masuklah ke sini dulu. Jika D1 adalah D plus dikurangi D min, di mana D plus dan D min lebih besar daripada 0, maka pembatas yang pertama menjadi ini. D1 plus ditambah D1 min, kan tadi sudah ada di sini. D1 itu rumusnya apa? Ini kan sudah ada. Jika D1 itu adalah D plus dikurangi D min. D1 D plus dikurangi D min, ya diasumsikan. D1-nya kan sudah ada nih yang tadi nih. Nah, yang ini nih. Yang saya biar kelihatan. Saya hijau. Nah, yang ini, yang hijau ini dia pindah ke sini. D1 itu sama dengan D plus min D min, di mana D1 kan ini. Nah, jadi diganti ya dengan ini, sama dengan ini. Sama dengan yang ada di sini. Jadi tinggal kita rubah, kita pindahkan 90-nya ke ruas kanan. 2x1 plus 5 dikurangi D1 plus ditambah D1 min. Dikurangi, nah karena di sini dikurangi ya. Pindah ke sini, dia kan plot positif tadi nih, D1 plus ini kan positif. Dia pindah ke sini, dia jadi negatif kan, depannya ada angka negatifnya, ada negatifnya. Sementara yang tadi di sininya min, dia pindah ke sana kan dia jadi plus, pindah ruas, dia pindah ke sini. Nah, begitu pula kalian lakukan hal yang sama di ini. Jika D2 itu adalah D2 plus min D2 min, maka kalian masukkan lagi yang ada di sini. Yang ada di sini ini dimasukkan ke sini, yang ada di sini dimasukkan ke sini. Sehingga dapatlah kita persamaan formulasi itu pembatas seperti ini. Ini tiga ini dari mana? Yang bold ini ya, yang hitam. Yang bold ini hitam. Oke, yang bold ini hitam. Ini kok lebih 1-0. Nah, banyak. Nah, seperti ini. Tinggal ini dibalik aja ya, posisinya ditukar. Ini sebenarnya ruas kanan ya, yang nilai ini ruas kanan, yang nilai 2000, 90 itu ruas kanan. Kanan kiri kalau ditukar-tukar kan sama aja, dia posisi yang nggak berubah tanda. Sebenarnya dia yang disebut hasil ini dia selalu ruas kanan ya, ruas kanan. Nah, di mana tentunya nilai ini semua haruslah dia tidak bilangan negatif. Dia harus lebih besar atau enggak sama dengan 0, di mana X1, X2, D1 plus, D1 min, D2 plus, D2 min, dan seterusnya ini lebih besar daripada 0. Nah, selesaikanlah dengan simplex. Ini kayaknya sudah, entah diajarin apa enggak ya, harusnya sih sudah diajarin. Selesaikan dengan simplex. Kalian buatlah dulu tabel seperti ini. Tabel seperti ini, saya hilangin dulu ya, biar putih bersih dulu. Ya, enggak bingung melihatnya, ada berwarna-warni. Oke. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah masukkan semua variabel yang ada di sini. Ini ada namanya CBI, ada CJ, ada VB. Masukkan yang ada di sini 2,5. Nah, ini kalian masukkan 2,5. Di sini ada 5, kemudian masukkan 5. Ini kan ada X1, X2,
D1 plus, D1 min, nah yang ini ya, lihat yang ini. Lihat yang ini. Lihat yang ini, 2,5, 5. Nah, D1 plusnya di sini apa? Min kan ya. Tandanya di sini min kan, tandanya min. Di sini berarti dia min 1. D1 minnya tandanya plus, berarti dia plus 1. Begitu pula selanjutnya. Kemudian D2 plusnya 0, 0, 0. Karena nggak ada di persamaan pertama ini, nggak ada D2 plus, nggak ada D2, nggak ada D2 plus sama D2 min, nggak ada D3 plus sama D3 min. Jadi nggak ada, dia 0. Kalau yang ini tinggal masukin 3,5, X1-nya, X2-nya 3,5 juga. Ini udah 3,5 kan, persamaan yang kedua, pembatas yang kedua 3,5, 3,5. Nah, yang kalau di D2 ini dia kan nggak punya D1 sama D3, dia nggak punya, otomatis kalian masukinnya di sini min 1 sama 1. Begitu pula juga di apa namanya di D3. Di D3. Masukin 0, 0. Nah, ini masukin RHS ya, right hand side. Jadi yang ruas kanan. Di ruas kanan. Nah, untuk mengisi ini selanjutnya, kan kalian sudah tahu matriks identitas. Matriks identitas itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, sama 0, 0, 1. Inilah yang namanya matriks identitas. Pasti sudah dijelasin. Kalian lihat di dalam tabel ini, yang manakah dia membentuk matriks identitas? Inilah yang membentuk matriks identitas kan. D1 min membentuk matriks identitas. Kita kasih tanda. 1 min dia membentuk matriks identitas, kita kasih tanda enggak seluruh. Nah, kemudian D2 min membentuk yang kedua. D3 min membentuk yang ketiga. Nah, ininya ini sebenarnya tadinya nggak ada. Ini tadi nggak ada. Ini diisi, jadi ini sebelumnya tadinya kosong. Setelah kalian lihat di sini, jadi ini tadi kosong ya. Saya hapus saja dulu. Karena ini saya bikin udah jadi. Nah, tadinya tuh seperti ini. Ini dulu yang ditentukan, ini juga saya kosongin aja deh dulu. Ini nih tadinya kosong. Jadi seperti ini, setelah kalian temuin, nah barulah kalian tulis ini. Di sini. Karena yang ditemuin kan di 3 nih. Di sini, di D1 min, di D2 min, sama di D3 min. Yang kalian temuin kan tempat-tempatnya ini ya 3 ini. Inilah yang kalian isi di variabel VB-nya. Bisa balikin lagi ya. Nah, baru dia diisi di situ. Diisi di situ. Kemudian kalian lihat di sini X1-nya. Entar dulu CJ ini mana nih teman saya agak lupa. Satu. Kita lihat di sini. Yang dicari kan adalah D1 plus, D2 plus, sama D3 min. Yang dicari adalah D1 plus, kalian isi angka 1, D2 plus, sama D3 min kan. Yang dicari D3 min, jadi 1. Yang lainnya kalian kosongkan, berarti dia nggak ada. Karena nggak ada ditentukan. Yang kalian tentukan adalah 3 ini. Jadi kalian kasih di sini 0, 0, D1 plusnya 1, D2 plusnya 1, sama D3 minnya. Nah, ini dapat angka 00 ini dari sini. Kalian lihat yang diminimumkan itu apa? Kalau yang diminimumkan itu diisi angka 1, sini 1, ini 1 kan yang di 3 min. Nah, ini juga tadinya kosong. Kalian dapat angka 001 ini dari mana? 0 ini kita lihat di sini. D1 ini, atasnya D1 ini 0, koefisiennya 0. Kalian tulis 0 di sini. D2 min, koefisiennya berapa? 0. Kalian tulis 0 juga di CBI-nya. D3 min, dia 1. Nah, di sini dia 1. Oke. Setelah dapat itu 1,
Sekarang kita tentukan yang namanya ZJ. ZJ itu dapatnya dari mana? Hasil perkalian ini dengan ini dengan ini. Jadi ini, nanti saya bagi ya, saya share nanti Excelnya kalian bisa lihat sendiri. ZJ yang di sini di X1 ini hasilnya adalah perkalian antara ini dengan ini. CBI-nya dengan D-1 minnya ditambah dengan ini kali ini ditambah dengan ini dikali ini. Dapatlah 50. Kalau pakai Excel, nanti harus kalian kunci ada lambang dolar-dolarnya itu yang ini dikunci karena kita ingin untuk mendapatkan yang di sini nanti ini sama pengalinya tetap sama. Coba kita lihat ya. Pengalinya tetap sama. Sini. Sorry. Sini ini pengalinya sama. Jadi ini tetap sebagai pengali. Di sini juga tetap sebagai pengali. Jadi selalu dikali dengan kolom ini. Di sini juga sama. Nah, jadi ketika kalian sudah dapetin satu di sini, nanti kalian bisa tarik garis. Nah, kemudian setelah dapat ini semua, ZJ-nya, kalian cari ZJ min CJ. Nah, CJ itu apa? Ini. Kayaknya saya kebalik deh. CJ min ZJ, sorry. Ini bukan CJ min, ini kebalik ya. CJ min ZJ. Jadi yang atas ini kebalik ya. CJ min ZJ. Ini namanya tabel inisial ya. Tabel inisial. Untuk mendapatkan ini tinggal dikurangkan. 0 dikurangi 50. Maka hasilnya min 50. Sama dengan ini juga 0 dikurangi 70. Hasilnya adalah minus 70. Kalau udah dapat ini ya tinggal digeser aja. Nah, di nilai ZJ dan ZJ, kita harus lihat syaratnya di goal programming itu apabila dia sudah optimum itu tidak ada angka negatif di sini. Di deretan CJ dan ZJ ini tidak ada angka negatif. Kalau masih ada angka negatif, berarti dia masih belum optimum. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah kalian pilih yang nilai minusnya paling besar. Nilai minusnya paling besar adalah 70. Kalian pilih nilai minusnya paling besar adalah 70, kalian tandai. Kalian untuk biar gampang aja. 70. Ini nilai minusnya paling besar 70. Nah, nilai minusnya paling besar berarti X2 inilah yang akan menjadi kolom kunci namanya. Menjadi kolom kunci. X2 ini menjadi kolom kunci. Nah, kita perlu mencari rasio. Nah, rasio yang tadi di kanan ini kita dapat dari membagi right hand side atau sisi kanan dengan kolom kuncinya. Tanya berarti sama dengan ini dibagi dengan kolom kuncinya dia kan 5 nih. Nah, dapatkanlah 18. Kalau sudah dapat 1 tinggal digeret. Nah, di antara ini kalian harus memilih. Kan sudah kelihatan nih nilai rasionya. Setelah kalian tentukan kolom kunci, kalian menemukanlah sekarang rasio nilai di sini. Pilihlah rasio yang nilainya paling kecil. Positif paling kecil. 18. Nah, kemudian kalian tariklah garis di sini. Sorry. Jadi dia seperti ini. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci itulah yang nanti menjadi titik kuncinya. Kita tandain dia lain sedikit ya, hijau. Dan yang berhubungan di sini adalah X2 dengan D1. Kemudian kalian buat lagi pengulangan. Namanya pengulangan kan iterasi itu, iterasi pertama. Caranya seperti apa? Caranya adalah pertama kalian, ini kan nih kok D1 ini dia akan out, dia akan keluar. D1 akan keluar, tidak ada lagi, kalian hapus. Dia akan diganti sama kolom kuncinya. Tadi kan di sini pertemuan antara D1 dengan X2. D1-nya diganti, X2 lah yang masuk ke sini sekarang. X2 masuk ke sini. Silahkan, kemudian cara mendapatkan nilai dari X2 ini adalah membagi nilai lama. Jadi ini nilai lama nih. Ini nilai yang lama X2. Saya hilangin aja ya, biar enggak.
Ini udah saya tandain nilai awal X2. Jadi kan X2 itu tadinya ini kan nilai awal, bukan nilai awal X2. Nilai awal yang ada di barisnya itu di satunya itu kan 2,5, 5, 1. Nah ini dia nilai awalnya. Ini semua nilai awalnya. Di sini kalian masukkan, tapi dibagi dengan kolom kuncinya. Atau titik kuncinya, dibagi dengan titik kunci. Berarti 0,5 dibagi dengan ini 5. Kok dibagi dengan 5, Dibagi dengan kolomnya dia, Jadi dibagi dengan ini. Benar lah dibagi dengan ini. Kan ini 2,5 tadinya. Kita hapus saja ya biar kalian ngerti. Kita hapus saja dulu. Kita simulasiin aja deh, konten. Nah, jadi kita putihin aja. Fill. Nah, ini X2-nya sudah masuk, gantiin D1 min-nya kan, diganti sama X2. Kita lihat di atasnya X2, kebetulan sama 0. Sama dia kayak D1, koefisiennya atau yang angka depannya dia nilainya 0. Berarti kan masih sama 0, 0, 1. CPI-nya nggak berubah, dia 0, 0, 1. Untuk mendapatkan ini, nilai yang baru ini sama dengan nilai ini dibagi dengan nilai ini. Tapi kita ingin satu baris semua ke kanan ini nanti pembaginya adalah titik kunci 5 ini. Makanya kita harus kunci dia, harus pakai banyak kunci ya bahasa. Jadi kita biar dia tidak berubah nilainya, kita kasih lambang dolar. Caranya kalau di Excel nanti silahkan kalian bisa cek ya, saya kasih nanti. Nah, setelah dia nilai ini, kita tinggal tarik geser dulu. Nah, ini semua pasti dibagi 5. Nah, pasti dibagi sama yang ini. Nah, selanjutnya kalau untuk menghitung yang di sini, kita balik aja ya, jadi hilang semua dia. Jadi kita balik aja. Nah, dah ini sama kan ya, 0,5. Untuk menghitung nilai yang di bawah sini selanjutnya, jadi saya putih. Ini kan tadi udah, untuk nilai yang di sini caranya adalah mengurangkan dengan F43. Jadi nilai yang sebelumnya, dikurang dengan ini, nilai yang dikunci tadi, nilai yang ada di kolomnya dia. Kalau yang tadi kan ini 5 ini yang paling atas. 5 ini kan yang paling atas nih, dia paling atas, deretan paling atas. Sekarang kalau dia yang nomor 2, berarti dia yang nomor 2 juga dipakai. Nah, dia yang ini, di kolom kuncinya. Berarti 0,5 dikurang, 3,5. Nilai lama dikurangi dengan, ini yang ingin kita kunci, nilai tetapnya, F34, dikali dengan kolom barunya, yang ada di sini. Nilai baru yang di sini ini dipakai pengali. Nilai kunci, baris baru kunci ini yang dipakai jadi pengali, sehingga F43 dikurang G43 dikali F53. Nah, jadi rumusnya di sini ini dikurangi dalam kurung ini dikalikan dulu dengan ini. Inilah yang ingin kita kunci untuk berubah jadi di sini. Jadi baris jadi kolom menjadi baris di sini. Sehingga diperolehlah ini 1,75. Begitu pula sama yang ini. Yang ini pakai yang di bawahnya berarti. Kolom kuncinya. Oke. Langkah selanjutnya adalah sama, mencari ZJ. Cari ZJ, dikurangkan ya, sama nih 0 kurang 15, hasilnya 15. Ini sama, menghitung ZJ-nya, tinggal dikaliin ini dikali sini, ditambah ini dikali sini, ditambah ini dikali sini. Jadi hasilnya adalah 15. Sama seperti di atas polanya. Sudah diperoleh, tinggal dikurangkan. Nah, kita lihat lagi. Cari dia yang paling kecil. Cari dia minusnya yang paling besar. Min 15 lah minusnya yang paling besar. Yang paling besar, sehingga disinilah dia nanti menjadi kolom kunci. Sini jadi kolom kunci. Nah, baru kita cari rasio. Caranya rasio adalah ya ini, sama dengan 18
Right hand side-nya dibagi dengan kolom kuncinya. 5. Dapatlah dia 36. Kemudian kita tarik. Nah, kita cari yang nilainya paling kecil positifnya. Ini dia 15. Berarti inilah yang menjadi titik kunci yang baru. Nah, yang tadi kan ini titik kuncinya. Yang sekarang 1,75 ini yang jadi titik kuncinya. Titik kuncinya 1,75. Otomatis yang bertemu di sini adalah X1. Dia akan menggantikan posisi dari D2 min. Nah, D2 minnya out. Nah, di sini dia diganti X1 nih. Di iterasi 2. Di iterasi 2. Kemudian sama teman-teman tinggal melakukan pengulangan. Pengulangan yang sama persis seperti tadi. Sehingga nanti diperoleh di sini dia yang paling kecil ternyata. Di sini paling kecil. Di sini minusnya. Yang masih minus ini 7, ini 1 kan. Di setelah iterasi 2. Diperolehlah nanti titik kuncinya D2+. Kebetulan CBI-nya sama ya, masih X1-nya 0, X2-nya juga 0, D3 min-nya 1. Nah, di sini kan yang terganti adalah D2 menggantikan X2. X2-nya di atas keganti lagi. Nah, karena koefisiennya D2+ adalah 1, di sini di CBI-nya kalian rubah juga, tidak lagi 001. Ini disesuaikan dengan koefisien di atasnya ini. Sama lagi dengan cara yang sama, baris menjadi kolom. Lakukan pengulangan yang sama seperti instruksi saya yang tadi di atas, sehingga diperolehlah masih ternyata ada min di sini. 1,17. Inilah yang menjadi kunci, karena 10 aja sisanya yang positif 1. Ini yang menjadi kunci. Di iterasi 4 dengan cara yang sama, berarti yang di sini berubah adalah D1 plus menggantikan D3 min. D1 plusnya menggantikan D3 min. D1 plus masuklah dia ke sini. Nah, jadi diperolehlah D2 plus, X1 dan D1 plus. Nah, pada saat iterasi atau pengulangan yang keempat, nanti pertanyaannya sampai kapan Pak iterasi Pak? Sampai dia hasilnya ini positif. Jadi di CJ min ZJ-nya ini bukan optimal ya, optimum. Di sini nilainya ini sudah tidak ada lagi negatif, jadi semua positif. Yang bisa kalian lihat di mana? Kalian lihat di sini sama di right hand side. Nah, di sini adalah yang tadi ini. Nah, sekarang kita keluarkan interpretasinya. Kita masukin X1. Ada nggak di sini X1? Ada. X1 nilainya berapa? 40. Masukin X1 40. Kemudian ini jangan ya caranya ini. Kemudian X2 ada nggak di sini X2? Oh nggak ada, berarti 0. D1 plus ada nggak? Oh ada D1 plus. Nilainya berapa? 10. 10. Kemudian D2 plus ada nilainya 50. D2 min 0, D3 plus 0, D3 min 0. Nah, disinilah kalian sudah menemukan angka X1 40, X2 0, D1 plus 10, D2 plus 50, dan seterusnya. Kita kembalikan lagi ke sini. Kita copy lagi nih, kita naikkan lagi ke fungsi tujuannya. Kita balikkanlah lagi ke sini supaya dekat ya, supaya kelihatan. Diperolehlah X1-nya sama dengan 40. Satunya 40, kemudian D1 plusnya 10. Nah, D2 plusnya 50, D3 plusnya D3 minnya adalah 0. Berarti ini memenuhi. Ini tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena begitu kita masukin nilai X1-nya 40 ke salah satu persamaan ini. Di persamaan ini kita masukin X1-nya 40. 40 kali 2,5 sama dengan 2,5 dikali 4. Ini juga tidak memenuhi. Ya kan? Di sini dia lebih. Hasilnya 100 kan? 2,5 kali 2,5 dikali 40 kan X1-nya 40, 2,5 dikali 40 ditambah 0. 100 lebih kecil sama dengan 90, berarti dia tidak memenuhi.
kan? Makanya terjadilah D1 plusnya ini sebesar 10. Artinya apa? Di sini kan penyimpangan. Artinya dia ada menyimpang, kan fungsi ini tujuannya meminimalisasi penyimpangan. Nah, dia menyimpanglah sebesar 10. Kenapa D1 plus ini kita dapetin 10? Karena ketika kita masukin X1-nya 40 di sini, hasil perhitungannya ini 100 dia, sisi kirinya. Lebih besar dia, berarti tidak memenuhi. Begitu pula di D2 plus. Di sini hasilnya 50. Coba kita masukin 3,5 dikalikan dengan 40. 3,5 kali 40 sama dengan 35 kali 4, 70 tambah 70. Hasilnya adalah 140. Di mana 140 ini jam ya, ini satuannya 40 jam ya. Ini 40 jam, ini 10. Ini jam, ini 10 jam, ini 50 jam. Jadi kan dia selisihnya 50. Di sini dia lebih kecil sama dengan 90. Tapi ketika kita masukin X1-nya adalah 40, dia hasil perhitungan di ruas kirinya adalah 140. Selisih antara 140 dan 90, maka dia menyimpang sebesar 50. Yang tadi menyimpangnya 10. Tapi ketika X1-nya kita masukin di fungsi yang ketiga, 40 dikali dengan 50, ditambah 0, hasilnya 2000 lebih besar sama dengan 2000. Disinilah yang dia memenuhi. Kenapa? Makanya hasil D3-nya ini 0. Nah, inilah yang merupakan hasil daripada goal programming yang paling optimal. Untuk keputusannya seperti apa, diserahkanlah kembali ke perusahaannya itu, perusahaan tersebut itu. Kalau dia ingin memenuhi ini, paling tidak dia menyimpangnya paling sedikit D1 plusnya sebesar 10, D2 plusnya adalah sebesar 50. Inilah penyimpangan jamnya. Jadi artinya di sini ada lembur. Baru dia bisa memenuhi ini. Jadi dikembalikan. Makanya dikatakan kenapa goal programming itu tujuannya adalah untuk meminimalkan penyimpangan. Karena dia memiliki 3 fungsi tujuan. Jadi kurang lebih contoh perhitungannya seperti itu dari goal programming. Kembalikan ke teman-teman, kira-kira ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih.